Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Mazmur 27 ayat 9, janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Saudaraku yang terkasih, menjadi orang yang tertolak itu sangat menyakitkan dan dapat menimbulkan luka-luka batin yang teramat dalam. Seorang anak yang mengalami penolakan dari orang tuanya pasti hatinya terluka, dan luka itu akan terus membekas di sepanjang hidupnya. Seorang pemuda atau seorang pemudi yang mengalami penolakan cinta dari sang kekasih pasti akan frustrasi. Seseorang menjadi kecewa ketika lamaran kerjanya ditolak oleh sebuah company atau perusahaan. Semua jenis penolakan itu selalu berdampak buruk bagi kehidupan seseorang. Kata ditolak ini mengandung pengertian yang sama dengan kata adokimos dalam bahasa Yunani, yang artinya tidak memenuhi standar yang ditetapkan atau gagal dalam menghadapi ujian. Itulah yang menjadi pergumulan hidup Daud, saudara. Hal utama yang menjadi ketakutan Daud adalah jika dirinya ditolak oleh Tuhan. Dia tidak ingin ditolak atau dibuang oleh Tuhan. Ditolak Tuhan berarti bencana besar bagi hidup seseorang. Alkitab banyak mencatat tentang kehidupan orang-orang yang ditolak Tuhan, yang hidupnya harus berakhir dengan kehancuran. Orang-orang di zaman Nuh ditolak Tuhan karena kejahatan mereka, sehingga Tuhan membinasakan mereka dengan air bah. Hanya Nuh dan keluarganya yang luput dari bencana itu. Kejadian 6 ayat 5-8. Penduduk Sodom dan Gomora di bumi hanguskan oleh Tuhan dengan api dan belerang. Mereka mengalami penolakan dari Tuhan karena kebejatan moral dan dosanya kepada Tuhan. Saul juga ditolak menjadi raja oleh Tuhan karena ketidaktaatannya. Akibatnya 1 Samuel 15 ayat yang ke-28, Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Saudaraku, sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Kristus Yesus, jangan sampai kita menyia-nyiakan keselamatan Tuhan, melainkan kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar sampai akhir hidup kita. Banyak orang Kristen yang menyerah di tengah jalan hanya karena tidak tahan dengan masalah, tidak tahan dengan penderitaan yang dialami dalam dunia ini. Bahkan tidak sedikit yang rela melepaskan kepercayaannya kepada Tuhan Yesus demi dunia ini, saudara. Ingat, ditolak oleh Tuhan itu berarti kebinasaan kekal. Karena itu, kembalilah selagi ada kesempatan. Berbaliklah kepada Tuhan selama pintu anugerah Allah terbuka dan engkau mendengarkan firman Allah ini. Ini bukti bahwa panggilan Allah dengan kasih-Nya, respon yang benar dan tepat dan segera dari kita yang mendengarkan. Marilah kita datang pada Tuhan, kembali kepada Dia, Allah Tuhan yang setia, mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami dan jangan menolak kami. Jangan menyembunyikan wajah-Mu dari kami. Jangan menolak kami, hamba-Mu, dengan murka. Karena Engkaulah Tuhan pertolongan kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Terima kasih untuk panggilan kasih dari firman Allah yang kami dengarkan ini. Tuhan menolong kami. Tuhan inginkan supaya kami berjalan di jalan yang benar, kembali kepada kasih mula-mula dengan mengerjakan keselamatan, takut
takut dan gentar sampai akhir hidup kami. Hidup kami benar-benar berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, biar kami menjadi orang percaya yang menjadi saksi Tuhan, menjadi saluran kebenaran Allah, supaya banyak orang datang berjumpa, cari Tuhan Yesus dan menemukan kasih Tuhan Yesus. Hidup diselamatkan dan kekal menjadi bagian dari hidup kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up.